Enak saja mengatakan anakmu bukanlah anakmu. Siapa temanmu yang punya omongan semacam itu? Gibran, Gabran, Gubran. Ketus sekali bicara istri saya ini. Tapi terus terang, bukannya mau menyanjung kalau sudah begini, terus dia tampak semakin cantik. Bikin fatwa seenaknya udahnya, pandangan iseng yang maunya seluruh masyarakat mempercayainya. Tukang obat, teler. Ia pikir anak kita datang dari atas pohon, dari awan sahabat hujan, dipetik dari sawah, dibongkar dari lumpur. Lalu kita mencucinya di dapur bersama sayur mayur. Nerocos terus dia sambil tak lepas menatap tubuh Niken yang tergolek damai itu. Pak, ingin saya berkenalan dengan temanmu yang menakjubkan itu. Di mana ia sekarang? Itu orang pasti Badung. Persis seniman-seniman itu. Betul ia orang Libanon? Bukan Yahudi? Jangan bohong ya Pak. Kelihatannya Kang Mas setuju dengan pemikiran itu, hingga cukup memperoleh jalan keluar yang bikin ayem dalam menerima musibah ini. Sambungnya sambil menelocos. Anakmu bukanlah anakmu. Adalah sitiran saya dari anakmu bukanlah milikmu. Puisi karya Gibran Khalil Gibran, penyair Libanon. Sekali pernah saya kutip ketika ketahuan Niken mengandung di bulan pertama. Mendengar ucapan saya berbentuk puisi itu, istri saya langsung berang. Dia menuduh saya sebagai ayah yang tak bertanggung jawab, mencoba menyelamatkan diri secara penuh. Puisi anakmu bukan milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hak. Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan sodorkan bentuk pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pemikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam impian. Yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam impian. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat, jauh, serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Ini soal keyakinan, tak ada hubungannya dengan tanggung jawab. Tidak, tidak. Saya mencoba menerangkan. Segalanya yang kita miliki ini sebenarnya hanya barang titipan, termasuk yang disebut sebagai anak-anak kita. Kita tak pernah tahu siapa anak-anak kita, kecuali satu hal saja. Perkembangannya yang tak terduga. Mereka berasal dari pengertian yang paling terdalam. Kalau anak-anak kita berbuat sesuatu di luar yang kita harapkan, itu semua bersumber dari yang bukan kita berdua. Terserah kalau kamu mempunyai pikiran yang sama dengannya. Cuma yang saya minta supaya pandangan yang brengsek itu jangan dipakai untuk anak kita, kata istri saya. Saya sangat memperhatikan perkembangan anak-anak saya, biarpun dia sudah seorang mahasiswa ataupun sudah mau berumah tangga. Bu, apa yang kita diskusikan ini tak ada hubungannya dengan anak kita, ujar saya. Semburat cahaya terpantul dari angkasa. Awan menyibak memberi jalan kepada hasrat sinar. Ada yang terjebak meski di ini jiwa tak mengerti juga. Buat apa? Terdorong oleh pengertian-pengertian abstrak,
Berangkatlah kakek nenek ke rumah cucu yang bikin kembar itu. Sejak menuju bulan, Niken hidup di satu rumah yang dikontraknya, ditemani seorang pembantu. Begitu pindah ke sana, adik-adiknya ingin memergokinya kalau-kalau kakaknya masukkan pacarnya ke dalam rumah. Kakek nenek kami ini terkejut bukan main setelah bertemu cucu-cucunya. Bukan karena bertemu bukti bahwa sang cucu memang menggondol lelaki. Bukan. Bukan juga karena sang cucu sedang merindung nestapa berniat membunuh diri. Bukan. Niken sedang mengoperasi seorang pasien. Astaga. Ini anak apa yang memang berlagak seperti malaikat? Bisik nenek kepada kakek sambil menatap sang cucu sibuk memberi aba-aba kepada teman-temannya. Mengambil dan meletakkan alat-alat bedah.